Aduh guys, sorry ya guys, lagi makan pinang. Kalau teman-teman yang lagi tahu makan pinang, ya ini pinang. Kalau yang tidak tahu, maaf ya. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Gini, jadi pada saat mobil sudah jadi, tentunya kita harus test drive dulu. Test drive untuk mesinnya, terus kenyamanan dan keamanan kondisi dalam. Karena kan kita membangun sebuah rumah di dalam mobil, Bang Den. Otomatis dengan konstruksi yang berbeda, baut-bautnya dan lain sebagainya. Kita cek dulu. Itu persiapan sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan, hampir 2 bulan kita ngetes. Jalan, balik lagi, oh ada kurang, tambahin lagi ini, oh ini kurang lebih hampir 2 bulan. Habis itu baru kita jalan. Jadi harus dipastikan dulu semuanya ya? Semua medan kita cobain, jalan perkotaan, jalan berliku, bahkan jalan off-road. Kalau misalnya Bang Den pernah lihat, ada kita satu ngetes jalanan off-road di Cibodas, itu kita coba itu semua. Karena kan ini bawa keluarga, ada Mace, ada Inca lagi kan. Betul. Pokoknya semuanya dipastikan harus safety, terutama mengenai mesin, kaki-kaki, udah sama barang-barang di dalam, jangan sampai rubuh. Makanya kenapa saya tesnya di tempat off-road tapi nggak bawa keluarga ya. Teman-teman yang memang berkompeten di situ, baik driver juga, supir biasa bawa bis atau biasa bawa truk, bawa mekanik, cobain. Semua kita bawa semua, biar mereka ngecek juga semuanya. Dan mereka kasih masukan ya. Iya, kasih masukan. Udah, habis itu perbaikan, tes lagi, udah. Jalan gitu. Itu berangkat awal dari mana, Pak J? Kami start dari rumah, dari Jakarta. Dari ya? Jakarta, home base kita di Jakarta Barat, Cengkareng. Kita gas langsung ke arah Jawa bagian barat. Dari Banten baru kita lintas Jawa bagian selatan, terus sampai ke Jawa Timur, masuk Bali gitu dan seterusnya. Iya. Oke. Start waktu itu ingat tanggal berapa atau tahun Aduh, sekitar bulan Maret atau April tahun 2021 ya. Oh. Maret atau April 2021. Iya. Maret kalau nggak salah 2021. Udah 1 tahun lebih di perjalanan ini hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah. Pertanyaan yang paling mendasar dan paling banyak ditanyain sama penonton itu biasanya yang paling kepo itu adalah persoalan biaya. Ya, kalau bicara sumber dana memang kan sebelumnya kita pakai uang tabungan lah. Kita benar-benar murni pribadi. Nah, kalau misalnya sumber yang istilahnya masih bisa support plan kita tentunya dari kan saya punya ada beberapa tempat usaha ya. Usaha-usaha kecil-kecil, ada beberapa tempat itu bisa menopang perjalanan kita. Terus pada akhirnya ternyata YouTube kita juga berkembang. Dari situ juga mungkin Bang Den juga tahu. Nah, itu bisa membantu juga kita perjalanan, ditambah lagi ada beberapa endorsement yang masuk buat support perjalanan kita juga. Itu sih. Nah, terus tadi kalau yang masalah rumah kece nih, mobil kita ini dari awal modalnya sampai dia selesai running semuanya itu kira-kira berapa sih? Kalau kita memang sampai detik ini belum pernah merincikan secara mendetail. Secara garis besar yang pernah kita rasa keluarkan itu kurang lebih dari pembelian unit sampai bikin sampai jadi itu sudah biaya dengan biaya pembelajaran ya. Biaya pembelajaran itu biaya uang-uang yang terbuang gitu aja lah. Totalnya sekitar trial and error. Iya, trial and error totalnya sekitar 300-an. Bis seperti ini. Kalau aku hitung-hitung sih murah loh. Murah karena Bimo Pace pernah tanya sama karoseri, beberapa karoseri itu rata-rata sekitar paling murahnya itu 700-800an untuk unit kayak gini. Gitu. Jadi kita pikir, waduh, daripada kayak kita sebenarnya memang tujuan kita mau bikin rumah kece ini bisa menjadi sebuah inspirasi sih sebenarnya. Jadi bahwa pakai unit ini itu ternyata nggak mahal juga ya, nggak semahal yang dibayangkan seperti yang teman-teman lihat gitu. Betul. Gitu. Jadi itu sih arahnya gitu. Itu pun sudah sama biaya
trial and error tadi, kita bisa dikatakan biaya belajar trial and errornya itu sekitar 50-an Bang Den. 50-an ya. Biar yang udah bongkar lagi, Iya, pasang lagi barang baru. yang udah kita beli nggak jadi kita pakai. Wah, pokoknya kayak gitulah. Mesinnya buat aksesoris dalam segala macam itu sekitar 50-an lah. 50-an. Jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 250. Mungkin bisa diminimalisir lagi 200 juga bisa, tergantung desain yang mau dimau. Karena kan ini kan bicaranya custom ya Bang Den. Iya, custom. Kalau custom tuh tidak ada batasan, Nggak ada standarnya, tidak ada standarnya. iya. Jadi tergantung apa yang mau kita Betul, pakai, bahannya apa yang kita pakai, aksesorisnya apa yang kita pakai, itu aja sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau kayak gini kayaknya memang betul-betul personal banget ya Iya. sifatnya. Kayaknya Dan ada mewakili. kepuasan, Ya, itu kepuasan maksudnya. Bang Nen. Jadi kayak kita Kepuasan bangun personal. rumah nyeni. Kita membuat seni. Jadi Ekspresi kita juga kan. ya tentunya juga kita tahu karena ini kita buat sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu, oh ini di sini nih, oh ini di sini, ini di sini gitu. Karena kalau kita beli jadi udah beres, tinggal terima beres, kita nggak akan tahu seberapa kekuatannya, seberapa keluhannya di mana sih, orang kita nggak tahu. Betul. Gitu sih. Oke. Oh ya, ditambah lagi itu kenapa bisa murah, karena bahannya sendiri kita dapat murah. Oh iya. Cuma tadi 60 juta. Iya. Itu penting banget ya. Penting. Itu Jadi penting kalau biaya banget. modifikasi mungkin sekitar 100 sampai 150 itu pasti keluar. Kita mau tahu apa sih motivasinya melakukan perjalanan ini, apalagi ini dengan anak dan istri. Ya. Kalau motivasinya yang pasti sebenarnya gini, saya sama istri itu hobi jalan-jalan Bang Den. Pasti. Baik di Indonesia, ya ada beberapa kali keluar. Nah, yang bikin kadang-kadang malu tuh sebenarnya ketika kita ketemu teman di luar menanyakan tentang Indonesia Bang Den. Kadang-kadang mereka lebih tahu dari kita atau mereka pengen tahu, kitanya nggak bisa jawab Bang Den. Itu malu banget sih gitu. Jadi itu salah satunya. Cuman kalau bicara kenapa akhirnya ke Indonesia menggunakan motorhome seperti ini, kita sebelumnya memang udah suka camping-camping, pakai mobil. Nah, kalau inspirasinya bikin motorhome ini tentunya dari teman-teman di luar yang mereka pakai teman-teman bus life, van life yang ada di luar sana, itu yang menjadi inspirasi kita untuk membangun ini. Akhirnya kita putuskan pada saat sebenarnya pandemi sih yang pemicunya. Pada saat pandemi awal-awal 3 bulan di Jakarta kita nggak boleh kemana-mana. Kita 2-3 tahun sebelum membangun ini memang kita sudah nontonin beginian terus, bus life, van life di luar sana. Jadi udah punya keinginannya besar untuk punya ini, untuk melakukan belum terbayang untuk dibawa keliling Indonesia sih. Paling nggak punya kayak gini bangun dulu. Nah, ternyata karena pandemi 3 bulan kita di rumah nonton sama-sama di layar TV. Tadinya kita nonton di handphone, kita tembak di TV. Akhirnya terlintas aja, bikin yuk gitu. Udah bikin, saya bilang kalau misalnya kita bikin, ya udah mendingan kita langsung keliling Indonesia aja, toh kita juga pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Bukan kita mau melawan protokoler ya, protokoler kan kita kan ini kan jadikan rumah, tidak keramaian pribadi kan gitu. Jadi ya udah akhirnya ya udah kita cari bahan, kita bikin. Jadi kebetulan Mace juga udah siap mentalnya buat jalan-jalan keliling Indonesia, gas. Yang Mace minta cuman kalau kamu bawa aku sama Inca keliling Indonesia pakai motorhome, bikin kami nyaman. Itu aja. Nyaman yang ada di pikiran saya, perempuan itu ketika mau buang air kecil gampang. Terus karena kami bawa anak, waktu itu Inca masih umur 4 tahun. Buat bikin makanan gampang. Buat bikin susu gampang. Nyimpan makanan gampang. Udah, mindset saya itu aja. Jadi konsepnya udah harus tidurnya lah itu. Tidur nyaman itu wajib. Jadi udah saya bikin senyaman mungkin, seperti mungkin Bang dilihat. Bagi kita sih nyaman ya, nggak tahu bagi teman-teman yang lain untuk tinggal di sini. Cuman bagi kita, alhamdulillah ini sudah super duper nyaman. Sehingga udah kita udah hampir 1,5 tahun hidup di dalam bis ini. Pindah-pindah dengan halaman rumah yang berganti-ganti. Gitu, keren banget, luar biasa ini perjalanan keluarga ini memang sangat inspiring, luar biasa sekali. Ditambah lagi sebelum akhirnya kami memutuskan berani untuk menjalankan keliling Indonesia, tentunya lewat channel YouTube juga kami nonton nih siapa-siapa sih yang udah keliling, yang lagi keliling atau yang sudah keliling. Ya termasuknya Road Trip Indonesia lah yang membuat, aduh mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Udah gitu aja. Mereka enak, mereka happy. Suka duka pasti namanya di jalan, nggak usah di jalan kan, di rumah juga pasti ada suka duka. Tapi
lebih banyak sukanya ternyata ya. Lebih banyak ternyata sukanya, ya. itu kenapa road trip Indonesia kamu pulang-pulang. Iya betul. Jadi Memang kita tahu nggak bisa sekarang. diceritain, Iya, nggak bisa benar. harus dijalanin baru tahu Benar, bagaimana benar. nikmatnya perjalanan ini. gitu. Iya benar. Jadi Mungkin gini Bang Den, Bang Den mungkin juga banyak pertanyaan kan, apa sih berapa sih modal untuk melakukan perjalanan ini? Sebenarnya bukan itu ya Bang Den. Kalau bagi kami, bagi saya, ya memang uang juga perlu untuk di perjalanan, tapi bukan hanya itu. Mental itu nomor satu. ya, betul. Kita punya uang banyak, kalau nggak ada mental juga nggak akan bisa ngelakuin ini. Betul betul. Benar nggak Bang Den? Betul, betul. Nah, jadi itu. Dan yang paling terpuaskan adalah kalau bagi kami punya banyak saudara di mana-mana Ya. akhirnya. Itu yang paling luar biasa sih. Itu yang paling luar biasa. Menikmati alam Indonesia itu tidak sesulit yang kita bayangkan ternyata. Ternyata yang paling berkesan itu selain alam itu yaitu kita punya keluarga baru di mana-mana. Yang murni menolong kita, membantu kita tanpa tanpa meminta imbalan apapun. Ya, betul, betul. Bahkan kalau kita ada sering sekali ketika kita masih menilai itu dengan uang, mereka marah Bang Den. Oh, ini untuk apa kamu menilai saya dengan ini kayak gitu, baru jadi nggak enak ya. Namanya kan kita biasa di Jakarta kan tahu sendiri lah, ada jasa apa segala. Betul, Mereka betul, enggak. betul. Itu luar biasa ini. Ya. Kayaknya itu jati diri orang kita Indonesia deh. Kayaknya sih seperti itu. Kalaupun istilahnya namanya tidak selalu kita melakukan perjalanan ini mengalami kemulusan ya Bang Den ya. Pasti ada sedikit kendala-kendala, itu pun ada beberapa yang menanyakan atau Om ceritain dong tentang perjalanan misalkan dipalak orang, atau ada satu video kami memang cuman kita tidak videokan kejadian itu karena termasuk juga kejadian mistis dan sebagainya, diminta juga kita Bang Den untuk menceritakan itu. Bukan kami nggak mau menceritakan secara detail atau tidak kami mau menceritakan, bukan. Kami tidak mau dalam cerita itu malah membuat takut teman-teman untuk melakukan hal yang sama seperti kami. Buat apa kita ceritain hal yang sedih atau yang duka-dukanya atau yang nggak enaknya, nggak enaknya ya, gitu. ya. Ya, itu kan malah Karena itu bikin udah jadi nggak penting ya. iya gitu nggak ya. penting. Kalaupun diceritakan hanya ceritakan sedikit Iya. udah cukup. Iya, udah cukup. Gitu. Ya, itu maksudnya gitu. Jadi karena begitu banyak kebaikan hati, kenikmatan dan keindahan yang kita alami, hal-hal yang kayak begitu jadi nggak terlalu Betul, fokus nggak gitu jangan kan. ambil pusing karena banyak yang happy-nya daripada yang Betul, begitunya gitu. Jadi buat apa? Cuman gara-gara gitu mental kita langsung ngedrop gitu. Betul. Hanya oknum aja sih yang melakukan hal Iya, kayak gitu. betul, Sebagian besar enggak lah, alhamdulillah. Aman lah ya. Aman, super aman. Tergantung bagaimana kita datang ke tempat itu, dengan cara apa kita datang ke tempat itu, otomatis mereka akan menerima Betul. kita. Positif Dengan cara thinking, mereka. Positive thinking. sebarkan energi positif, Betul. selesai sudah. Betul. Luar biasa sih. Oke, keren. Hal-hal yang banyak ditemui yang apa namanya yang sebelumnya tuh nggak pernah terencanakan, yang nggak pernah terduga-duga tentang perjalanan ini, apapun tentang Indonesia atau tentang masyarakat itu, apa sih kira-kira yang berkesan? Yaitu tadi mengenai kebaikan secara tulus yang kita selama ini saya pergi berwisata atau berpetualang itu selalu memposisikan diri saya sebagai wisatawan. Nah, sehingga ketika kami datang sebagai wisatawan itu tanggapan mereka dan penerimaan mereka itu ya seperti itu. Mereka jaga jarak terhadap kita. Iya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang yang paling berkesan dalam perjalanan ini yang tidak pernah kami duga adalah itu benar-benar ketulusan hati mereka untuk membantu kita dalam perjalanan ini. Bahkan kadang-kadang ya mohon maaf ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa kehidupan mereka tuh kayaknya jauh lebih susah daripada kami gitu loh, istilahnya gitu. Tapi ternyata mereka rela memberikan apa yang mereka punya, entah itu ikan atau jenis makanan apapun atau barang kenang-kenangan atau apapun itu, yang kadang-kadang saya ini luar biasa sekali gitu. Kita mau nolak pun nggak bisa karena kita punya berpikir mereka makasih, aduh ini buat gantiin lah, siapa tahu buat itu malah mereka marah. Iya. Itu loh. Betul. Nah, itu hal yang paling tidak pernah kami duga dengan ketulusan hati mereka yang rela membantu kami dalam perjalanan ini, menerima kami sebagai keluarga baru mereka itu. Lanjut. Ya kalau selebihnya sih menurut saya gampang-gampang aja. Tadi saya bilang menikmati alam, tinggal kita parkir spot yang kita mau, ya kan? Udah kita bisa menikmati alam dengan santai. Tapi ternyata tidak lengkap rasanya bagi kami kalau saya belum duduk bareng sama warga lokal, minum kopi bareng atau makan pisang goreng bareng. Tawa-ketawa, Iya, bercanda. mereka cerita, berbagi pengalaman. Ya, Bahkan kadang-kadang kalau kami agak lama di situ, sedikitnya kami mengikuti kegiatan apa yang mereka lakukan di sana. Itu sih. Iya, betul-betul. Jadi Itu kita kesannya. betul-betul terlibat ya. Benar. Jadi kita benar-benar tahu Ya. gitu. Jadi kita bukan melintas aja ya. Bukan melintas. lewat aja Bukan. ya. Kita
Justru malah sekarang masuk ke kehidupan mereka. iya masuk. Walaupun nggak ini teman masuk sedikit banyak kita Betul. bisa. Kami ingin membuat sejarah bagi cerita hidup kami sendiri sebetulnya. Betul. Sehingga, nah alhamdulillah juga ada beberapa titik yang tadinya itu warga setempat atau pemilik lahan sendiri itu melihat itu bukan tempat apa-apa, tapi sekarang sudah bisa jadi tempat orang datang, camping dan sebagainya itu Bang Den. Wah, Alhamdulillah, luar biasa alhamdulillah. Keren. Gitu. Apa sih pesan nih kalau buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan keliling Indonesia dulu? Ya. Apa sarannya singkatnya? Ya, yang paling pertama menurut saya teman-teman harus siapkan diri ya, mental untuk diri sendiri. Kalau kita jalan sendiri, kalau kita mau bawa keluarga, istri, apalagi ada anak, siapkan juga mental mereka. Itu aja yang terpenting. Selebihnya ya udah, apa yang terjadi di lapangan itu kita nggak akan pernah tahu. Ya. Betul nggak Bang Den? Jadi kita nggak bakal bisa, nggak usah bicara yang kejadian. Masalah rute perjalanan aja itu pasti berubah-berubah. Itu pertanyaan yang paling nggak bisa kita jawab. Mungkin Bang Den dan Kak Beda Road Trip Indonesia sama. Kapan mau ke sini? Jam berapa? Dari mana? Mau kemana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit dijawab. Karena daripada kita jawab jatuhnya dusta nanti. Pasti mangkir, pasti. Nggak bisa tepat waktu gitu. Paling itu sih. Jadi pesan-pesannya adalah siapin mental. Kalau bicara uang dan sebagainya itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau teman-teman siap memutuskan berarti udah siap dengan itu. Mental nomor 1, habis itu gas. Gas sudah. Gas. Oh iya, satu lagi. Timnya ada berapa orang nih? Tim keluarga Cekidot itu saya, Mace sama Inca. Sekarang saya punya personil baru untuk membantu Pace selama di perjalanan, buat parkir, buat cek spot. Jadi selama ini kalau cek spot saya cek sendiri Bang Den. Saya parkir di mana, saya masuk ke dalam, saya cek kira-kira aman, baru saya masuk. Kalau sekarang ada yang bantu. Nah yang bantu ini nih. Kai, sini Kai. Halo. Halo Pace. Halo. Ini Ini adik Kai. saya dari Wamena, Papua. Wow, dari Wamena kayak sekarang sudah masuk ke Coba taruh Sumatera Barat. Wah. Saya bawa dia ini, adik ini buat bantu saya di perjalanan, buat parkir, bantuin ya lihat-lihat lahan, kadang-kadang beres-beres, udah. Tapi kita selalu sama-sama makan apa semua apa yang saya makan dia makan dan sebagainya. Jadi tidak ada problem. Memang ini adik. Ya. Jadi bukan Iya. kenek ya. Bukan, mana ada kenek Bukan dalam kenek, nggak ada. perjalanan Ah, petualang. ini adik. Ini adik, anggota Bagaimana, Adek? tim. Dia kan berasal dari ujung timur Indonesia, ya kan? Nah, saya mau bawa dia sampai ke ujung nolnya Barat. Indonesia bagian Indonesia. barat. Yang Ay, bagian keren. timur, ini bagian barat. Gimana, Ade? Jadi ketemu saudara-saudara baru sampai ke ujung Aceh. Sabang. Sabang, Sabang. barat, paling barat Indonesia. Makan apa tuh? Makan apa ini? Aduh guys, sorry ya guys. Lagi makan pinang. Kalau teman-teman yang lagi tahu makan pinang, ya ini pinang. Kalau yang tidak tahu maaf ya. Ya, kalau teman-teman saudara-saudara kita di Papua itu tradisinya memang hari-hari makan pinang ya, Ya, siri betul. pinang. Karena kita juga baru kemarin dari Papua, dari kampung halamannya Kai kemarin, luar biasa sekali. Kami Mantap, terima kasih Om Den bisa sampai ke Papua. terima kasih sama-sama, luar Sekarang biasa. kamu ada di kampungnya Iya, Bang Den. tukar kampung. Kemarin aku ada di kampungnya Kai, sekarang Kai ada di kampung kita. Begitulah Indonesia seharusnya, ya kan? Jadi tidak ada perbedaan, semua sama. Betul betul. Ketika udah di jalan, kita ketemu siapapun ya itu jadi keluarga, jadi saudara. Betul betul. Tanpa memandang apapun. Aku pernah membayangkan juga ya, sering banget aku ngebayangin tuh gimana sih kalau kita seluruh Indonesia itu bisa pertukarannya kayak begini tuh lebih Iya. banyak. Ini kan kalau sekarang kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa pergi ke sana, cuman Betul. banyak juga saudara-saudara kita yang nggak punya kesempatan seperti ini. Nah, Iya. harusnya kalau untuk bisa mencintai Indonesia itu ya kita harus kenal dari dekat, baru Iya. muncul yang namanya Mengenal nasionalisme. secara langsung, betul. Secara langsung kan? Karena jadi tidak ada istilahnya kita lagi membayang-bayangkan atau hanya apa ya, cuman bisa Lihat di TV, lihat di TV atau di terus media. dengar-dengar berita yang Berita. belum tentu benar. Ah. Jadi kita harus dengar secara langsung, kita bertatapan secara langsung. Betul. Dan kebetulan saya memang belajar Bang Den dari adik-adik, kan saya punya tempat sasana bela diri ya. Ada beberapa. Nah, Sasana bela diri, hati-hati ya. Nah, jadi adik-adik ini banyak dari berbagai macam daerah, suku bangsa bertemu di dalam tempat kita.
Jadi kalau kita habis latihan segala macam, kita makan bareng-bareng, kita masak sama-sama. Nah, dari setiap anak-anak ini dari berbagai macam sukunya itu mereka bagaimana Kai? Mereka Masakan masing-masing. Masakan khas Nah, masing-masing. ini cerita langsung dari anak-anak sana. Oh. Gimana? Jadi kalau yang dari Wamena, khususnya Papua, dari Wamena itu saya masak ubi. Kalau yang dari Jayapura, Biak itu bikin papeda, sagu, Kuah kuning. kuah kuning. Baru yang anak-anak Dayak Anak bikin. Dayak bikin apa namanya itu? Aduh, Ya pokoknya mereka punya makanan lah. Mereka punya makanan. Terus dari Maluku. Jadi ikan bakarnya khas Maluku, sambalnya khas Manado misalkan gitu. Sambal Terus, dabu. Sambal dabu. Terus ada ubi khas Wamena. Wamena. Terus papeda itu khas Biak, Jayapura, kuah kuning ya kan. Terus misalkan cemilannya terus dari Sumatera, misalnya dari anak-anak Padang, ada juga kita anak-anak Padang bikin apa gitu. Wah, pokoknya seru lah. Keren, Bang Den. keren. Jadi dari situ kita belajar, saya belajar untuk mempersatukan teman-teman adik-adik semua. Ya udah saling mengenal minimal dari jenis makanan dulu, karakteristik, udah biar kita bisa bersatu. Bersatu Betul. dari keberagaman dan perbedaan kita ya. Betul. Wah, nggak ada puas-puasnya guys kalau kita ngobrol sama petualang. Itu masih banyak lagi. Nanti di Jawa seperti apa, di Bali seperti apa. Sebenarnya pertanyaan banyak lagi. Apalagi yang harus ditanyakan kira-kira? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Paling cuman pesan aja sih ya. Kalau penyampaian ya pesan, bukan pesan ya, lebih ke mengingatkan lah kepada teman-teman yang sedang melakukan perjalanan atau mau melakukan perjalanan. Yang paling pertama adalah kita harus bisa menjadi seorang yang netral ya, artinya tidak idealis, karena nggak akan bisa kita melakukan perjalanan ini kalau kita idealis dalam hal apapun ya, baik suku yang kita bawa atau agama yang kita bawa, kita harus belajar netral. Terus jangan bosan-bosan sampaikan ke masyarakat luas tentang menjaga lingkungan. Itu aja sih yang paling penting. Kan ke generasi penerus. Betul. Pak J, terima kasih banget. Terima kasih banyak Bang Den. Thank you. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Sekali lagi Bang Den bisa datang di sini mereview mobil kita. Saya bisa jumpa ke Payakumbuh, ketemu sama Bang Den. Sayang sekali nggak ketemu sama Kabeda nih. Belum ketemu ya, bukan nggak ketemu. Belum ketemu. Mudah-mudahan Bang Den sehat selalu. Amin. Tetap selalu jangan bosan-bosan menceritakan hal baik tentang Indonesia. Yes. Kita harus terus seperti ini Bang Den. Oke, terima kasih Pak J. Aku juga sangat mengidolakan perjalanan kalian. Amin. Dengan bawa anak lagi, Amin. istri, dengan mobil kece yang luar biasa. Apalagi sekarang ada Kai lagi satu, Yeah. saudara kita dari Indonesia Timur, itu sangat luar biasa. Amin. Oke? Amin. Siap. Sampai ketemu, Kai. Thank you. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan juga. warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah Iya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.